Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 6 tentang sistem koloid. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dengan partner saya. Saya sendiri Faranis Cetimawarni dengan nomor induk mahasiswa 2002112015 dan partner saya bernama Diva Berliana Ratri Kumara Bakti dengan nomor induk mahasiswa 2002112006. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud dengan koloid? 2. Apa yang dimaksud dengan sistem koloid? 3. Apa saja jenis-jenis koloid? 4. Bagaimana sifat-sifat koloid? 5. Bagaimana cara pembuatan sistem koloid? 6. Apa kegunaan koloid? Pertama, tentang pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi atau yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersi atau pemecah. Ukuran partikel koloid berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Ukuran yang dimaksud dapat berupa diameter, panjang, lebar, maupun tebal dari suatu partikel. Contoh lain dari sistem koloid adalah tinta, yang terdiri dari serbuk-serbuk warna padat dengan cairan air. Selain tinta, masih terdapat banyak sistem koloid yang lain, seperti mayonnaise, hairspray, jelly, dan lain-lain. Kedua, tentang sistem koloid. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, 1 sampai 100 nanometer. Sehingga efek Tyndall. Bersifat homogen berarti partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya yang lain yang dikenakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pengendapan. Misalnya, sifat homogen ini juga dimiliki oleh larutan, namun tidak dimiliki oleh campuran biasa atau suspensi. Ketiga, tentang jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid menurut fase terdispersi cair. Untuk fase pendispersinya gas, jenis koloidnya adalah aerosol. Contoh dari koloid yaitu awan, kabut, dan hairspray. Fase terdispersi yang kedua cair, fase pendispersinya yang kedua juga cair. Jenis koloidnya yaitu emulsi, contohnya santan, mayones, susu. Yang ketiga, fase terdispersinya cair, fase pendispersinya padat. Jenis koloidnya adalah emulsi padat atau gel. Contoh koloid, keju, margarin, jelly. Yang keempat, fase terdispersi yaitu gas, fase pendispersi cair, jenis koloidnya adalah buih. Contohnya adalah buih sabun dan krim kocok. Yang kelima, fase terdispersinya adalah gas, fase pendispersinya adalah padat,
Jenis koloidnya yaitu buih padat. Contoh koloidnya adalah batu apung, styrofoam, dan karet busa. Yang keenam, fase terdispersinya padat, fase pendispersinya padat. Jenis koloidnya yaitu sol padat. Contoh koloidnya yaitu tanah dan lumpur. Untuk yang ketujuh, fase terdispersinya yaitu padat, fase pendispersinya gas. Jenis koloidnya yaitu aerosol. Contoh koloidnya yaitu debu. Yang kedelapan, fase terdispersinya yaitu padat, fase pendispersinya cair. Jenis koloidnya adalah sol. Contoh koloidnya yaitu tinta, cat, dan pasta gigi. Keempat, tentang sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall ialah gejala penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall pada tahun 1820 hingga 1893. Seorang ahli fisika Inggris. Oleh karena itu, sifat itu disebut efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Pada saat larutan sejati disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu. Jika kita amati koloid di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Pergerakan zigzag ini dinamakan gerak Brown. Partikel-partikel suatu zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut dapat bersifat acak seperti pada zat cair dan gas, atau hanya bervibrasi di tempat seperti pada zat padat. Untuk koloid dengan medium pendispersi, zat cair atau gas, pergerakan partikel-partikel akan menghasilkan tumbukan dengan partikel-partikel koloid itu sendiri. Yang ketiga ada absorpsi. Absorpsi ialah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Catatan, absorpsi harus dibedakan dengan absorpsi yang artinya penyerapan yang terjadi di dalam suatu partikel. Contoh, 1. Koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Yang kedua, koloid As2S3 bermuatan negatif karena permukaannya menyerap ion S2. Yang keempat, ada muatan koloid. Dikenal dua macam koloid, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Yang kelima, ada koagulasi koloid. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan, atau secara kimia seperti penambahan elektrolit,
pencampuran koloid yang berbeda muatan. Selanjutnya ada koloid pelindung. Koloid pelindung ialah koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Selanjutnya ada dialisis. Dialisis ialah pemisahan koloid dari ion-ion pengganggu. Dengan cara ini disebut proses dialisis. Selanjutnya ada elektroforesis. Elektroforesis ialah peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Selanjutnya, yang kelima, tentang pembuatan koloid. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi, ada reaksi redoks dengan contohnya pembuatan sol belerang. Yang kedua ada hidrolisis dengan contohnya pembuatan sol FeOH3 dengan penambahan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. Yang ketiga ada dekomposisi rangkap dengan contoh pembuatan sol AgCl, AgNO3 atau Aq plus HCl AgCl plus HNO3. Untuk yang keempat, penggantian pelarut. Dengan contohnya, bila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol, akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Pembuatan koloid dengan cara dispersi. Yang pertama ada cara mekanik. Contohnya, sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir. Kemudian, serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air. Untuk yang kedua ada cara peptisasi. Contoh dengan cara ini adalah endapan AlOH3 dipeptisasi oleh AlCl3, endapan NiS oleh H2S, dan agar-agar dipeptisasi oleh air. Yang ketiga ada cara busur Bredig. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam seperti Ag, Au, dan Pt. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektrode yang dicelupkan dalam medium pendispersi, lalu kedua ujung elektroda diberi loncatan listrik. Yang keenam, kita tentang kegunaan koloid. Untuk jenis industrinya yaitu industri makanan, contoh aplikasinya yaitu keju, mentega, susu, dan saus salad. Yang kedua ada industri kosmetik dan perawatan tubuh, contohnya krim, pasta gigi, dan sabun. Yang ketiga ada industri cat, contohnya yaitu cat. Keempat ada industri kebutuhan rumah tangga, contohnya sabun dan deterjen. Yang kelima ada industri pertanian, contohnya pestisida dan insektisida. Dan yang keenam, industri farmasi, contoh aplikasinya yaitu minyak ikan, pensilin untuk suntikan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aplikasi koloid. Yang pertama ada pemutihan gula. Gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan dengan melarutkan gula ke dalam air, kemudian larutan dialirkan melalui sistem koloid tanah diatomai atau karbon. Partikel koloida akan mengadsorpsi zat warna tersebut.
Partikel-partikel koloid tersebut mengabsorpsi zat warna dari gula tebu sehingga gula dapat berwarna putih. Yang kedua ada penggumpalan darah. Darah mengandung sejumlah koloid protein yang bermuatan negatif. Jika terjadi luka, maka luka tersebut dapat diobati dengan pensil stiptik atau tawas yang mengandung ion-ion Al3+ dan Fe3+. Ion-ion tersebut membantu agar partikel koloid di protein bersifat netral, sehingga proses penggumpalan darah dapat lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, ada penjernihan air. Air keran dari PDAM yang ada saat ini mengandung partikel-partikel koloid tanah liat, lumpur, dan berbagai partikel lainnya yang bermuatan negatif. Oleh karena itu, untuk menjadikannya layak untuk diminum, harus dilakukan beberapa langkah agar partikel koloid tersebut dapat dipisahkan. Hal itu dilakukan dengan cara menambahkan tawas atau ion Al3+ yang terdapat pada tawas tersebut akan terhidrolisis membentuk partikel koloid AlOH3 yang bermuatan positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, isi di diskusi nanti ya. Thanks you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.